Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, saya Dimas Nur Cahyanto dari kelas SI 301 dengan mata kuliah Interaksi Manusia dan Komputer. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai pembelajaran desain user interface pada pendaftaran aplikasi online dengan menggunakan e-health website. Nah, pada penggunaan user interface ini, kita melakukannya dengan menggunakan konsep dasar HTML, ya. Nah, apa itu HTML? Nah, HTML ini adalah bahasa dasar yang digunakan untuk dapat membangun suatu tampilan website yang berbasis HTML, di mana ini digunakan untuk menyusun teks, bisa berupa gambar, judul, label, ataupun elemen-elemen lain yang dapat ditampilkan pada sebuah laman website. Nah, dengan HTML ini, para developer atau pengembang itu dapat membuat suatu perangkat dasar pada sebuah website yang nantinya akan digunakan atau dikembangkan lagi dengan menggunakan CSS ataupun JavaScript, di mana nantinya ini akan menambah suatu tampilan dan juga interaksi seperti tombol, button gitu ya, kemudian slide, video ataupun audio seperti itu. Nah, dengan dasar tersebut saya mengimplementasikannya dengan menggunakan website eHealth ya. Di mana eHealth ini sekarang posisinya masih dalam tahap proses pengembangan atau uh, develop itu sebuah prototype gitu ya. Di mana pengerjaannya ini saya menggunakan struktur HTML. Untuk penyusunan halaman berupa beranda, login, ataupun laman harian yang pada elemen-elemen HTML ini nanti digunakan untuk dapat menampilkan sebuah informasi kesehatan. Nah, kemudian ada form pendaftaran juga, kemudian ada tabel antrian, di mana nantinya dapat diakses dan juga dipahami dengan mudah oleh para user. Nah, di sini ada struktur dasar HTML-nya ya, teman-teman. Di sini terdiri menjadi tiga bagian utama, yaitu ada tag HTML, kemudian ada bagian head, kemudian ada bagian body, di mana tag HTML yang berfungsi ini dapat memutus suatu seluruh konten pada website. Kemudian bagian head, di mana ini berinformasi mengenai dokumen seperti judul, halaman, ataupun kartu pendukung. Nah, yang selanjutnya adalah bagian body yang dimana menampilkan konten yang berupa guna seperti teks, gambar, tautan, form, ataupun eh, tampilan lainnya. Seperti itu. Nah, lalu selanjutnya ada namanya tag, elemen, dan juga atribut, teman-teman. Di mana HTML ini dibangun menggunakan teks sebagai penanda konten, di mana setiap tag dapat memiliki elemen yang terdiri dari pembuka, isi konten, ataupun tag penutup. Di mana atribut ini digunakan untuk memberikan informasi ya, tambahan pada sebuah tag, misalnya menentukan tujuan, tautan, atau sumber gambar. Ketiga komponen ini itu saling berkaitan teman-teman dalam membentuk satu tampilan website yang lengkap ya. Nah, di sini ada contohnya, di mana ini adalah sistem antrian online rumah sakit usia, di mana setiap pengguna dapat mengambil antrian. Lalu ini ditulis menggunakan tanda kurung siku seperti HTML, body, dan juga
biasanya terdiri dari tag pembuka dan tag penutup. Pada gambar di atas, tag P ini adalah sebagai pembuka dan kemudian tag eh, slide P adalah sebagai tag penutup. Nah, pada elemen ini terdiri dari tag pembuka, P, kemudian konten teks, lalu tag ditutup dengan tambahkan garis miring ya. Nah, isi antara tag, kemudian di bawahnya lagi ada tag pembuka, elemen, dan juga tag penutup. Pada atribut dari HTML ini merupakan informasi tambahan yang diberikan pada sebuah tag untuk dapat mengatur sifat atau perilaku elemen tertentu. Atribut selalu ditulis di dalam tag pembuka, seperti her, source, class, dan lain-lain. Nah, dalam penerapan UX ini ya, teman-teman, kita menggunakan desain yang simple ya, kemudian konsisten dan juga responsif. Jadi, mungkin saya akan jelaskan di akhir presentasi ya. Nah, kemudian di sini ada namanya heading dalam website, teman-teman. Di mana heading ini kita dapat menampilkan suatu judul ya, dan juga subjudul, sehingga pengguna itu dapat memahami hierarki informasi pada halaman. Dalam proyek ini, heading ini dipakai untuk menampilkan judul seperti halaman, kemudian form pendaftaran, lalu ada daftar antrian. Nah, penggunaan heading ini membuat struktur halaman rapi dan juga mudah dipahami ya, teman-teman. Heading tag atau H1 sampai dengan H8 ini digunakan sebagai judul atau subjudul dalam sebuah konten. Nah, H1 ini digunakan untuk judul utama, sedangkan H2 sampai dengan H8 digunakan untuk judul yang lebih kecil atau turunan dari judul utama. Di sini adalah cuplikan dari dashboard yang website yang telah saya kembangkan. Nah, lalu ada paragraf. Nah, paragraf ini nantinya akan menjelaskan mengenai informasi yang terlihat pada website. Nah, tujuannya ini adalah supaya nantinya website ini dapat mudah dipahami oleh para pengguna. Nah, elemen ini juga membantu untuk mendapat memecah konten menjadi bagian-bagian yang lebih rapi sehingga halaman ini terlihat lebih padat. Nah, penerapannya pada e-health rumah sakit Unsia ini diterapkan untuk menjelaskan berbagai macam informasi ya, informasi penting seperti deskripsi layanan kesehatan ataupun lawan Belanda. Nantinya instruksi ini dapat diisi dengan menggunakan halamat antrian. Dan kemudian penjelasannya juga dapat tambahkan di halaman berikutnya. Nah, lalu penyusun UI Dex ini ada lagi teman-teman, yaitu namanya adalah komentar. Di mana komentar ini ya kita gunakan untuk dapat memberi catatan dalam kode tanpa terlihat oleh pengguna. Pada pengembangan situs website e-health ini, komentar digunakan pada bagian tabel, section, informasi, dan blog form agar nantinya dapat mudah diproses, dikembangkan, dan juga perawatan kode. Nah, lalu pada unit ini ada namanya text formatting, teman-teman. Di mana text formatting ini digunakan untuk dapat memberikan penekanan kepada bagian tertentu seperti pembuatan teks, menjadi tebal, miring, ataupun underline itu garis bawah. Tujuannya adalah agar informasi penting ini mudah terlihat dan juga tidak terlewat oleh pengguna. Pada website e-health-nya, formatting ini terapkan untuk dapat menegaskan kategori layanan, teman-teman. Bisa kita lihat pada contoh berikut. Di sini ada namanya sistem antrian online ya, di mana teman-teman bisa lihat kolom yang telah saya berikan tanda di sini. Di sini kita bisa lihat teman-teman ada teks yang kita bold dan gitu ya. Eh, Nah, teks yang kita buat ini itu termasuk dalam teks formatting. Nah, di mana nantinya dapat memberikan penekanan kepada instruksi dalam form gitu kan. Nah, contoh-contohnya ini bisa berupa tag B untuk dapat membuat bold atau highlight. Kemudian tag I digunakan untuk memberikan kemiringan kata atau italic. Kemudian tag U untuk underline atau yang bergaris bawah.
Kemudian ada text small untuk ukuran teksnya menjadi lebih kecil. Lalu ada namanya link hyperlink ya. Nah, link hyperlink ini pada penerapan rumah sakit Unsia digunakan untuk dapat mengarahkan pengguna ke halaman login, teman-teman, seperti halaman login, halaman antrian, ataupun menu-menu lainnya yang saling berkaitan gitu. Nah, link ini juga bisa dimanfaatkan untuk dapat mengakses sumber informasi kesehatan yang relevan nih teman-teman di luar website. Jadi apabila kita ingin menambahkan suatu link ya ataupun source gitu yang dari sumber terpercaya, bisa berupa seperti berita ataupun lembaga kesehatan gitu ya dari pengacu kepada case gitu, kita bisa tambahkan gitu teman-teman di tag link ini. Nah, kita bisa lihat contohnya dalam beberapa konteks sederhananya. Saya menggunakan tag ini untuk dapat menghubungkan antara beranda dan juga halaman login gitu ya. Nah, lalu di user interface ini tidak lupa tidak luput dari namanya gambar, teman-teman. Kalau misalkan kita menggunakan website gitu ya, kalau misalkan tidak ada gambar atau penjelasan lainnya, tentu website itu tidak akan jadi lebih menarik. Nah, fungsi gambar ini selain juga dapat menampilkan sebuah papan informasi, gambar ini juga dapat ditampilkan pada user interface ya, teman-teman, supaya dapat terlihat desainnya yang sedikit lebih rapi gitu ya. Nah, dalam penerapan user interface ini pada website yang telah saya kembangkan, gambarnya bisa seperti logo rumah sakit ataupun ilustrasi pendukung lainnya gitu ya, yang nantinya dapat menampilkan sebuah halaman yang sedikit lebih profesional gitu. Nah, selanjutnya apa sih tag yang kita gunakan? Tag yang kita gunakan itu adalah berupa tag IMG SRC atau image source atau sumber gambar gitu ya. Di mana ini nantinya fungsinya adalah untuk menampilkan gambar pada halaman website. Nah, atribut source ini berisi juga mengenai alamat atau nama file gambar yang akan kita tampilkan, teman-teman. Nah, bisa kita lihat ya, di sini saya udah mengambil cuplikan dari Visual Studio. Nah, pada Visual Studio ini kita bisa lihat teman-teman. Di sini kita lihat IMG-nya ini, yang ini, SRC-nya ini ada terletak ada di dashboard, teman-teman. Nah, nantinya akan menampilkan sebuah gambar di halaman dashboard seperti itu. Nah, lalu kemudian kita bisa menggunakan table gitu. Pada user interface, table ini fungsinya ya macam-macam, teman-teman, bisa kita gunakan sebagai daftar antrian ataupun untuk menampilkan sebuah papan informasi gitu ya, teman-teman ya. Nah, eh, pada pengembangan saya, tag ini tuh kadang berfungsi, kadang nggak, karena masih dalam proses pengembangan yang nantinya saya akan kaji lebih lanjut lagi, teman-teman, untuk dapat bisa tampilkan ya pada konsep sempurnanya. Nah, pada tabel ini saya menggunakannya adalah untuk menampilkan nomor antrian, teman-teman. Antrian nama pasien, kemudian jenis polinya, ataupun status panggilan. Nah, penyajian datanya melalui tabel ini dapat membantu admin maupun pasien untuk dapat memahami informasi dengan cepat dan juga rapi. Nah, lalu ada kita menggunakan penggunaan list ya. Di sini list itu dapat menyajikan sebuah informasi dalam bentuk poin ya, agar nantinya akan menjadi lebih ringkas dan juga mudah dibaca. Nah, pada website NDT Healthcare yang Masa Usia ini, alamat list ini saya manfaatkan untuk dapat menampilkan sebuah jenis layanan kesehatan ya, bisa berupa poli gigi, poli umum, poli jantung, dan juga lain-lain ya, teman-teman. Nah, dengan pengajian berbentuk daftar ini, informasinya nanti akan tersaji lebih struktur dan juga dapat nantinya akan dapat memudahkan para pengguna atau user dapat memahami urutan layanan agar lebih jelas gitu. Nah, studi kasus pada e-health ini kita tahu ya, pada penerapan e-health ini tidak terlepas dari namanya penggunaan user interface. Lebih pada zaman teknologi informasi saat ini, untuk dapat mendukung suatu layanan secara daring,
Itu sangat diperlukan ya teman-teman, karena akses yang lebih mudah, lebih praktis, dan juga lebih hemat biaya. Nah, pada pengembangan website ini, nanti sistem akan digunakan untuk dapat menampilkan laman pada data antrian secara real time gitu. Kelebihan pada sistem ini apa sih teman-teman? Nah, kelebihan apabila kita menerapkan user interface pada sebuah website, nantinya ini akan dapat membantu ya, sangat membantu pada pasien untuk dapat mendapatkan informasi yang lebih jelas gitu, teman-teman, lebih clear tanpa harus ke rumah sakit. Mereka bisa mendapatkan layanan antrian secara online, mereka juga dapat mendapatkan informasi secara lebih terstruktur gitu ya. Nah, dengan layanan user interface ini yang kita bangun menggunakan HTML dan JavaScript, ini dapat membantu para user atau pengguna untuk dapat dapat lebih mudah untuk diakses. Namun ada kelebihan, pasti terdapat kekurangan ya. Terbatas sistem ini itu masih terdapat pada koneksi internet. Apabila kita berada di tempat yang tidak terjangkau internet, maka layanan ini tuh tidak dapat diakses, teman-teman. Nah, fitur ini pun juga masih terbatas pada sektor keamanan, karena masih belum dapat diinformasikan secara penuh. Nah, oke teman-teman, saya akan tampilkan ya sedikit dari website laman yang telah saya kembangkan. Ini adalah laman website dari Rumah Sakit Indonesia, di mana user interface-nya ini ada berbagai macam informasi yang tersaji, teman-teman. Nah, di sini ada helpdesk yang bisa berupa email ataupun nomor telepon yang dapat dihubungi. Kemudian di sini ada alamat beranda, antrian, kontak, dan juga alamat login ya. Nah, di sini kita dapat menampilkan ya sebuah sebuah dashboard atau laman yang isinya itu bisa berupa sistem antrian, poli-poli yang tersedia atau layanan yang tersedia. Kemudian ada berbagai macam informasi mengenai layanan tersebut. Nah, di sini ini masih belum berupa data real time ya, jadinya hanya sebagai ilustrasi ya, seperti jumlah tenaga kerja yang tersedia, kemudian departemen yang ada seperti apa, kemudian laboratorium jumlah seperti apa, dan juga bisa kita tampilkan sebuah penghargaan gitu ya, supaya untuk meningkatkan kepercayaan terhadap konsumen. Kemudian di sini ada kontak ya, kontak dari user apa namanya, daftar pengguna. Nah, di sini ada jelaskan nama lengkapnya, kemudian emailnya, subjek, kemudian pesan atau saran gitu ya. Nanti dikirim dan akan masuk ke database developer untuk dapat menindaklanjuti dari kritik dan saran para pengguna. Nah, di sini yang telah saya sebutkan tadi. Nah, di link ini akan menghubungkan berbagai macam layanan atau fitur ya. Sebentar, lama oke.
Itu sudah sedikit gangguan ya teman-teman. Nah, jadi itulah penjelasan mengenai user interface, materi mengenai interaksi manusia dan juga komputer. Kurang lebihnya, mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.